amazing. Halo teman-teman Ambarawa Kuliner dan sobat kuliner di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di depan rumah saya. Saya baru saja cek postingan di grup Facebook Ambarawa Kuliner. Ada satu postingan yang menarik, sangat menarik untuk saya simak. Itu tentang, ya nanti saya rahasiakan dulu. Intinya saya sudah telepon orangnya. Dia katanya sekarang masih muter di Ambarawa delivery order, dan ini saya masih menunggu. Nanti kita cek apa kulinernya, kita ngobrol sama yang punya, karena ini kuliner ini khas sekali dengan Ambarawa, salah satu kuliner yang legend dan jarang sekali ada di Ambarawa. Untuk itu kita tunggu video selanjutnya. Kita nantikan apa itu kulinernya. Ya, ini dia. Ini pejuang rupiah ini teman-teman. Berarti sak porsi ini berapa Mbak? Satu paknya isi 4 potong. Oh. Ini 10.000. 10.000. Tadi yang di postingan 10.000 ya? Iya, 10.000 satu mika isi 4 potong. Oke Mbak, saya ambil 2 Mbak. Iya. Oh ya Mbak, yuk ngobrol sebentar Mbak. Ini kita pengen tahu lebih lanjut mengenai kuliner ini. Nah ini teman-teman, ini jadi saya menunggu jajanan ini. Ini namanya jenang cikru. Ini sudah jarang sekali di Ambarawa. Dan ini saya mau ngobrol sebentar sama yang punya kulinernya ini. Halo Mbak. Iya. Namanya siapa Mbak? Mbak Ning. Mbak Ning. Iya. Tadi di Facebook Uning gitu ya? Iya. Uning. Nah, ini jadi sekarang apa ya sing diobrol lagi ya? Ini Mbak, saya pengen, saya intinya kan kepengen tahu. Mungkin teman-teman yang di Ambarawa pun jarang yang tahu ini prosesnya tuh seperti apa tuh cara bikinnya. Apalagi yang di luar Ambarawa pasti penasaran. Jadi ini kuliner khas Ambarawa yang sudah jarang sekali ada. Jarang adanya karena katanya ini ya Mbak ya, bahannya dari bunga teratai, dan bunga teratai tahu sendiri itu cuman musim, jadi setahun cuman ada di bulan apa Mbak biasanya Mbak? Ya kalau waktu air pasang Mas. Jadi musim penghujan, cuman ada di musim penghujan. Nah, karena itu yang bikin langka. Selain itu kan karena musiman, jadi jarang orang yang mau produksi karena tidak bisa produksi terus. Nah, bisa juga dikatakan jenang jadul Mas. Oh, jenang jadul. Iya, zaman dulu. Oh gitu, zaman dulu berarti apa ya? Ya bisa dikatakan legend. Bener tadi saya ngomong legend. Jadi ini kapan Mbak rencana jenengan mau produksi lagi? Nanti sore. Nah, nanti sore dia katanya mau produksi. Saya sudah dapat izin dari yang punya. Nanti saya mau ke sana, mau melihat prosesnya lebih lanjut biar teman-teman juga tahu gimana cara proses suka duka membuat jenang cikru ini. Begitu ya teman-teman, kita lanjut, pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe. Kalau nggak suka, kurang bermanfaat, di dislike juga boleh. Nah ini teman-teman jenang cikrunya. Tolong jangan fokus sama tangan saya, ini masih sakit. Jadi seperti ini satu packingan ini harganya 10.000, isinya ada 4. Jadi seperti ini. Jenang tapi dia agak
lembek, tapi ini enak sekali nih teman-teman. Ini sekarang saya mau mencoba mencicipi jenang cikru ya. Enak banget. Yang sering mencicipi paling jenang ketan itu ya. Kalau ini cikru itu jadi sekali dimakan ya ada teksturnya, apa ya, tekstur agak kasar itu, dan itu gurih sekali. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah tahu proses pembuatannya seperti apa, bisa menggambarkan oh seperti ini rasanya. Tapi tetap bikin penasaran kan, harusnya tetap dicoba ini jenang cikru, makanan khas Ambarawa yang sekarang sudah jarang ada. Begitu teman-teman, kita pantengin terus channel ini. Kita nanti selanjutnya lihat proses pembuatannya seperti apa. Oke. Ini teman-teman, saya sudah sampai di tempatnya Mbak Ning yang buat jenang cikru. Kanun. Oh di samping. Oh di samping tuh Mbak damel. Damel itu yang samping tuh. Kalau bar bisa tak sana. Itu di tangan dulu karena ini video saya buat ini masih dalam masa pandemi. Sabun ini sudah. Ini teman-teman, saya sudah sampai di tempatnya Mbak Ning. Ini lokasi rumahnya Mbak Ning itu di Bejalen, itu di dekat dengan rawa bening, karena bunga teratai ini kalau orang sini nyebutnya cikru itu adanya di daerah rawa. Saya sampai di sini jam 10:30. Ini katanya Mbak Ning masih proses sebentar lagi buat itu. Mbak Ning salam nggih kanca-kanca. Iya. Salam Jadi ini tadi sudah Mbak Ning menyempatkan, sebenarnya sudah punya tepungnya, tapi dia menyempatkan biar teman-teman tahu, biar lebih jelas. Saya dekatkan, ini bunga teratainya atau cikru. Terus kalau dibuka di dalamnya, jadi bijinya itu ada di dalam. Ini berarti apa Mbak, mahkotanya ya Mbak tadi ya? Mahkota. Terus kalau dibuka, diiris seperti ini. Nah ini nanti diambil semua, terus dikeringkan, nggih Mbak? Iya, dijemur kan. Dijemur, hasilnya seperti ini. Ini itu kalau padi masih posisi apa ya, gabah kalau orang Jawa sini mengistilahkan. Oh ini diambil seperti ini. Nah ini dijemur, nanti kalau kering seperti ini. Ini harus ditumbuk lagi, ditumbuk sampai, karena ini di dalamnya tuh masih ada bijinya. Ini yang hitam ini kulitnya. Nah setelah ditumbuk nanti jadinya seperti ini. Ini sudah dicuci ini. Ini beras cikru, berasnya cikru. Nah setelah ini jadi, ini sudah siap digiling. Ini setelah dicuci dikeringkan nggak Mbak? Enggak. Berarti setelah posisi dicuci langsung ditumbuk lagi. Oh ditumbuk lagi. Jadi tepung. Sampai jadi tepung. Nah iya, seperti ini. Nah bayangkan teman-teman, ini tepung seperti ini baru sekantong plastik ini, padahal yang harus dibuat banyak plastik. Berapa plastik Mbak nanti rencana mau dibikin? Segini kan 2 kilo. 2 kilo. Hari ini rencana 7 kilo. Nah bayangkan dari beras cikru seperti ini sampai menjadi tepung 7 kilo,
ini harus mencari bunga teratai berapa banyak. Ya, nanti teman-teman bisa membayangkan sendiri. Nah, itulah kenapa cikru menjadi makanan yang khas melegenda di Ambarawa dan jarang orang yang mengolah jenang cikru seperti ini. Nah, setelah ini nanti jadilah cikru yang enak dimakan. Ini benar-benar buruan. Terus ini Mbak, tadi penjualannya gimana? Alhamdulillah, posting, laris manis. laris Di manis. Ambarawa kuliner. Ya, karena itu tadi. Juara, Mas. Karena cikru memang mesti diburu sama orang-orang Ambarawa. Iya, jenang jadul. Berarti ini jam 10:30. Sebentar lagi proses masak cikru ya Mbak? Iya. Ya. Nah ini teman-teman, ini Mbak Ning sedang memasak santan. Jadi tadi waktu pengambilan video saya janjian sama Mbak Ning itu, Mbak Ning posisinya sudah memasak cikru. Ini dandang gede Mbak, Kenceng. dandang kenceng. Nggih. Kenceng. Dari tembaga itu loh Mas. Saya orang Jawa tapi ya karena ya produk sekarang termasuk sudah nggak begitu tahu. Nggih. Warnanya kok agak nganu Mbak, nopo? Soalnya ini Coklat. kelapa hijau. Oh, kelapa hijau. Iya. Berarti ini nanti gimana Mbak? Sampai Santan? jadi minyak. Santan dibuat, Santan dibuat terus direbus Direbus. sampai keluar minyaknya Mas, biar awet. ini terus sampai. Ini tadi habis santan berapa Mbak? Kelapa Liter 6. kalau 6 kelapa. Iya. 6 kelapa dimasak sampai berapa lama ini kurang lebih Mbak? Kalau enggak 4 jaman tuh Mas. Teman-teman bayangkan 4 4 jam jam. belum jadi tapi masih santannya. Nah, 4 jam sampai itu matang. masih proses santan. Nanti setelah santan dianggap matang, itu baru dimasukkan olahan lain lagi, yaitu nanti apa yang dimasukkan kita tunggu saja videonya. Pokoknya pantengin terus channel ini gitu ya Mbak. Ini posisi dari yang video tadi sudah setengah jam lebih, belum jadi, masih lama. Disambi sama Mbak Ning. Napa niku Mbak, nembe napa Mbak? Ngelap-ngelap daun Mas, Ya, buat daun. alas. Daun pisang buat Buat alas alas jenang cikru. jenang cikru biar terkesan lebih retro. Ini dibantu sama tetangga Mbak Christine. Mbak Christine. Semane. Dan ini saya dibuatkan Mbak Ning teh anget. Teh anget terus apa iki? Keong. Rica keong. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang minat di review rica keong besok kapan-kapan lagi. Sekarang fokusnya proses pembuatan jenang cikru. Ini teman-teman dari proses yang pertama tadi sekitar jam 10:30, sekarang jam 12:kurang 1/4. Ini katanya Mbak Ning sebentar lagi ini sudah bisa dimasukkan bahan yang lain. Istilahnya Mbak ngelengo, berminyak katanya. Oke. Berminyak. Nanti berminyak. Itu bahan selanjutnya yang dimasukkan kemungkinan gula. Gula aren. Ini masih dipersiapkan. Ini gula Jawa 6 kilo. 1/1. Terus dan bahan-bahan yang lain. Diikuti terus kelanjutan proses pembuatan jenang cikru. Selanjutnya teman-teman, ini sudah mulai berminyak, terus dimasukkan lagi bahan yang lain. Ini Seperti
jahe, ginger, jahe di blender. Nah, wah aromanya mulai seger. Tambahkan jahe secukupnya, kira-kira begitu. Nah, apinya mulai besarkan lagi. Ini jam 12 teman-teman. Terus setelah jahe nopo mbak? Niki mbak? Gula tapi nganu langsung nopo? Oh, nunggu sampai umur. Ini tadi setelah nunggu sekitar 10 menit tambahkan gula Jawa, gula aren. Ini dibantu Mbak Ning ini. Mas Niko. Mas Niko, saya hello sih ya. Hello. Jambule prai suwe wani diwarna ya Mas ya? Terus ini juga. Oh, koreksi tadi saya bilang 6 kilo, ternyata ini 7 kilo gula aren. Perbandingannya 1:1. Jadi nanti ini ya Mbak Ning, apa tepungnya Cikru 7 kilo ya tadi ya? 7 kilo. Terus gula aren 7 kilo. Santannya tadi lupa ya. Kelapa Santan kelapa 7 ya Mbak. 7 juga, 7 butir kelapa. Nah, ini proses yang masih panjang teman-teman. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip. Ini baru dicek. Ini jam setengah satu baru dicek. Nggak tahu ini maksudnya piye. Gulanya rayapi katanya, istilahnya rayapi. Udah tanah apa belum? Oh, sudah siap. Intinya sudah siap dimasukkan tepung cikrunya ya Mbak. Oke. Nanti kemungkinan sebentar lagi bahan utama cikrunya segera dimasukkan. Oh begini teman-teman, jadi ceritanya kalau dia ditetes langsung beku gumpalan itu sudah siap dimasukkan tepungnya. Tapi kalau di gula Jawa ini diteteskan dalam air dingin ini masih nyampur gitu, ambiar bahasa Jawa nih, itu belum siap. Nah ini katanya Mbak Ning sudah siap. Ini katanya Mbak Ning mau dibagi 2 karena ini tadi buatnya terlalu banyak dengan apa Mbak? Jenenge mau Mbak? Kenceng sebesar ini kurang. Karena ini hari Sabtu, besok Minggu Mbak Ning mau buat banyak, tapi ternyata kencengnya tidak muat, wadahnya ini tidak muat, terus dibagi 2. Ini nanti 2 kali. Nah, ini bahan bakunya, tepung cikrunya yang sudah digiling, sudah siap dimasukkan. Di sela-sela menunggu Mbak Ning masih membagi adonannya ini, saya kasih tahu ini ada alat untuk mengaduk, made in sendiri, spatula dari bambu. Ini
tadi dibuat tadi sore atau entah kemarin nih. Bambunya masih basah. Spatula dari bambu, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bikin ya seperti ini. Nah ini teman-teman, ini Mbah Kakung yang sepuh ini tahu ini namanya alat ini apa. Pripun Pak niki asmane napa jenenge arane alat niki napa Pak? Mungkin kalau lempak. Lempak Ya, tapi biasanya ukurannya besar, dibuat dari kayu jati atau kayu yang keras itu atau itu ruyung. Ruyung. Lah asap ya gini asap. Lempak teman-teman namanya, tapi yang besar ini buat yang kecil tadi. Made in Mbah Kakung. Masaknya kayak ini. Nah ini sudah mulai, ini sudah dibagi dua sama Mbak Ning. Selanjutnya ini mempersiapkan tepung mau dimasukkan ke dalam air ya Mbak. Oke. Sekalian nanti dimasukkan ke sini dalam wadah adonan. Jadi ini nanti buatnya proses dua kali karena wadahnya tidak muat. Mari kita berdagang. Oke. Yes. Ini pejuang receh. Pejuang rupiah. Ternyata banyak pasukan di sini teman-teman. Ada Mas asmane sinten Mas? Prastio. Masuk YouTube apa ya Mas ya? Enggak apa-apa. Oh, yo ndelok iki kene to Mas kamera sik. Ya, itu Mas Prastio ini pasukan mengaduk karena ini nanti kalau banyak sudah mulai penuh, sudah mulai mengental, itu adukannya berat. Tadi abot nggih Bah, mengki misalkan pun kira-kira di kontrol kan lagi nggih lagi apa. Tapi nggih mboten batas apa soalnya kan dikit ini. oh, katanya Mbak Kakung ya nggak begitu berat karena ini masih volume sedikit menurut Mbak Kakung, tapi menurut Mbak Ning ini ya berat ya Mbak ya. Ya, powernya laki-laki sama perempuan beda teman-teman. Tapi 2 kilo tepung ini dimasukkan lagi baru saja sama Mbak Ning 2 kilo lagi sekarang penuh. Nah itu alasannya kenapa kok prosesnya dibagi dua sama Mbak Ning, karena tidak cukup wadah yang digunakan. Wadah kenceng itu tidak cukup. Ini nanti yang selanjutnya. Berarti ini 4 kilo terus nanti sesi kedua 4 kilo lagi Mbak. 3 sisanya berapa tadi? Berarti ngapa Mas? 3,5. Oh 3,5. Nah ini mulai diaduk sama Mbah Kakung. Siget apa Mas? Nah ini sudah mulai menggumpal. Ini tenaga aduknya laki-laki, diaduk Mbah Kakung sama ini suaminya Mbak Ning ini. Sebentar lagi katanya sudah jadi. Nanti menggumpal semua, mau dibalik dulu tadi katanya Mbah Kakung seperti itu. Nah ini jam 1:04, jam 1 malam. Ini sudah mulai kewalahan nih teman-teman. Sudah mulai kewalahan, api dimatikan, mau dikecilkan nanti. Gerakannya ya harus mulai cepat, apinya kecil, biar bawahnya tuh enggak gosong, ngintip kalau istilah Jawa ini ngintip. Nah ini mulai sibuk semua ini teman-teman. Ada satu
yang bantu lagi tadi Mas Asep tuh mulai tampil di YouTube. Nah, ini teman-teman saya ambil gambarnya pindah posisi mengganggu proses pengadukan, udah mulai berat diaduk dan suaminya Mbak Ning mulai menggunakan solet dikasih lemek plastik biar enggak lengket. Soalnya tahu kan. Nah, ini salah satu trik mengaduk jenang cikru, begitu kasih plastik biar enggak lengket. Kalau yang langsung ke kayu dia lengket. Sering-sering dibersihkan pakai solet. Lembas sekarang. Sekarang jam 1:30 malam teman-teman, ini masih diaduk terus. Katanya Mbak Kakung pokoknya kuat ngaduk sampai kapan, nah itu lebih lama, lebih enak, lebih tanak. Nggih Pak nggih? Nggih. Lebih tanak, Lebih tahan lama. lebih bulen, lebih tahan lama. Itu dengan apinya kecil seperti itu. Nah, ini yang aduk suaminya Mbak Ning, masih lanjut sendiri. Teman-teman bisa denger ya, posisinya ngaduk sampai enggos-enggosan itu benar-benar berat ini teman-teman. Ya, suka dukanya proses membuat jenang cikru. Dipetes Terus lagi khusus yang madai kayak berarti ini maksudnya kerja. Nah, nganu kepulutan malah rasa tinggi. Nah ini katanya sudah selesai, jam 1:30 lewat, sudah tanak, sudah pulen, sudah siap di plastik. pindahkan di tempat di wadah. Sudah matang teman-teman ya, sudah dipindahkan di wadah. Seperti ini prosesnya, jenang cikru sudah matang. Ya, semuanya yang mengolah laki-laki, cowok semua teman-teman. Kalau ada yang tanya Mbak Ning kemana, ini Mbak Ning masih keluar cari amunisi biar ndak oleng ini katanya. Prosesnya mulai mau dimatikan. Ya. Prosesnya sudah dimatikan dan memindahkan. Ini masih sesi yang pertama. Tadi kan sudah dipisah sama Mbak Ning. Nanti masih ada sesi yang kedua. Tapi dilihat lagi saja, nanti saya kuat menunggu terus sampai jadi atau cukup ini saja. Doakan saya kuat. Ini begini teman-teman. Satu lagi kerumitan membuat jenang cikru ini beda sama membuat
jenang ketan. Ini saat posisi memindahkan ke wadah karena sudah matang, ini harus dengan gerak cepat karena ini kalau keburu dingin dia tidak bisa jadi membentuk cetakan. Nah, harus gerak cepat, segera ditata. Kepingin olahannya sebesar apa atau setebal apa itu harus segera diproses. Kalau jenang ketan itu dia begitu diangkat, dituang, dia bisa rata sendiri. Kalau ini tidak bisa begitu. Satu rahasia membuat jenang cikru seperti itu. Nah, ini teman-teman sudah jadi, tinggal menunggu dingin. Dari bunga mahkota bunga teratai cikru, kalau di sini seperti ini cikrunya. Nanti dibuka, setelah dibuka diambil cikru seperti ini, dikeringkan, dijemur, ditumbuk jadi beras cikrunya seperti ini. Terus tepungnya, tadi di sana tepung enggak ada di sini teman, sudah di belakang. Setelah ditumbuk jadi tepung, diolah jadilah cikru seperti ini. Proses luar biasa. Dari jam setengah 11 sampai jam 2. Di sini tuh jam malam, berlaku jam malam. Maksudnya berlaku kelelawar semua. Ini jam 2 masih rame di sini kondisinya. Banyak yang main ke sini. Mbak Ning tadi keluar cari amunisi, dan ini amunisinya. Ya, ini sesi 2 teman-teman. Ayo Les. Mbak Ning sudah mau mulai nuang. Ini tadi yang dibagi, yang ditaruh di panci itu sekarang mulai dituang di sini. Ya, ini cikrunya. Cikru dikasih air, masukkan di sini. Maaf teman-teman, tadi video yang pertama enggak ada cahaya dari HP, jadi sedikit agak gelap ya. Ini sekarang kelupaan tadi saya, sudah pakai cahaya. Rasanya masih sedikit buat. Nah, sedikit beruat ya. Katanya Mbak Ning, ya maklum bosone pakanane telo ya. Bahasane mawut. Kayak ambiar, kayak sawut. Nah, inilah teman-teman. Ini masih 2 kilo ya Mbak Ning? Nanti masih lagi tepungnya atau sudah? Sudah. Oh sudah, oh ya tadi yang masuk di panci itu sedikit. Oke, kita lanjut sesi kedua. Ini mungkin sekitar 1 jam. Ini yang sesi 2 sudah mulai setengah mateng, mulai menggumpal. Nah, ini juru aduknya sudah ganti teman-teman. Rasa isin, kan biasa untuk paning sini. Biasanya sini tuh. Ya, betul. Kalau ini jenangnya rasa lain. Soalnya yang ngaduk lain. Rasa stroberi. Itu personil yang tadi yang ngaduk masih mengisi amunisi, istirahat. Sebentar lagi mulai Pak, gigal, Pak. mengaduk. Ini sudah mulai semua menggumpal, sudah mulai berat. Ini sudah diaduk lagi sama suaminya Mbak Ning. Sudah
Satu lagi tenaga aduk ini Mas Soulmate ya. Soulmate tuh. Tak kira nganu. Nama dari Itali. Abdul Soulmate. Somet Abdul Karim nih Mas. Nah, ini yang sesi kedua mulai dicek sama Mbak Ning. Ya, masih kurang mateng, masih lengket di tangan. Ya masih lah lengket di tangan, ini belum tanak. Bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia apa ya? belum sempurna. Ya belum sempurna. Bosone luwih kasar, urung mateng. Belum matang. Belum matang. Ini sekarang jam 3 kurang seperempat, jam 3 pagi. Mas Somet semangat. Oh iya, tadi saya ngobrol sama Mbak Ning tuh ternyata santan yang dimasak itu saat saya sampai sini jam setengah 11 itu sudah dimasak sama Mbak Ning dari jam berapa Mbak tadi Mbak? 7. Jam 7. Jam 7 sore udah dimasak, terus ditinggal ya disambi apa ya Mbak bahasanya. Kayaknya udah ditinggal sama Mbak Ning. Pokoknya mulai masak jam 7, start jam 7. Paling nuntutnya ini kan arah belum jadi bojoku wah lho kayak sana mesti. Wong warung iki mbok tabruk iki. Pandel pun ngono barang. Lah iki keterlaluan iki. Ini sudah hampir selesai. Ada yang beda dengan yang sesi pertama tadi. Ini alat yang buat ngaduk sudah dipersiapkan. Lempak katanya namanya. Sudah dipersiapkan, makanya ngaduknya itu enggak lengket. Ya lebih ringan. Nah, ini sudah selesai. Jam 3 persis, jam 3 pagi. Sesi yang kedua selesai. Nah, seperti yang pertama tadi, ini geraknya harus cepat, segera dicetak di wadah. Kurang karena kalau dingin Aku udah dan tidak bisa ditata, dicetak seperti itu. ada juga plastik sini sama luar. Plastik apa, Mbak? Ya plastik apa ini? Jangan tahu. Kurang kilo kayak. Kurang. Nganu. Kilo Mbak, kilo. Sorak. Apa sing lae? Sing jabon iki lho, Sa. Jika Ora. sing jabon ngisor iki lho. Jabon iki sebelah. Apa mika putih mau lho? Chemical sing kekurangane sithikmu tadi ya Ini sudah selesai, lagi didata dan lagi semuanya beres. Omle golek kuali aja. Ini teman-teman, semua jenang cikurnya sudah jadi. Banyak ini, tinggal menunggu dingin, besok di packing, siap untuk dijual. Nah, sampai disinilah proses membuat jenang cikru. Oke teman-teman, itu tadi prosesnya membuat jenang cikru. Ini sekarang jam 3:30, itu sampai 3:30 gitu. Ini sekarang masih mencicipi jenang cikru buatan Mbak Ning. Dan Monggo nyicipi. ini teman-teman, ini sudah siap untuk dijual. Besok kalau teman-teman mau pesan bisa menghubungi Mbak Ning, atau nanti di kolom deskripsi akan saya kasih nomornya Mbak Ning. Atau kalau di Facebook apa Mbak? Tadi Uning Uning. nanti. Uning. Nomor WA-nya berapa Mbak? 085 8 777 666 97. Ya, nanti saya tambahkan di kolom deskripsi. Begitu ya.
terima kasih semua. Oh ya, ini ah, untuk penutupan saya tidak bisa ngasih apa-apa ke Mbak Ning, cuma bisa ngucap terima kasih ya Mbak Ning. Ya, sama-sama. Saya cuman bisa ngasih ini stiker Ambarawa Kuliner. Monggo, Mbak. Terima kasih Ambarawa Kuliner, semoga selalu sukses dan berhasil. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam penutup. Jayalah Ambarawa Kuliner, jayalah Indonesia. Terima kasih. Kosong 85 8 triple 7 triple 6 97. Nah, itu teman-teman. Subscribe nomor itu ya. Ya,